Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil percobaan kami modul 5 tentang uji kalor. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Zedin Destiana, di sebelah kanan saya Uswatun Hasanah dan di sebelah kiri saya Weni Permatasari. Adapun percobaan pertama ini tentang titik lebur es. Akan disebutkan alat dan bahannya oleh rekan saya Mbak Weni Permatasari. Saya persilakan. Baiklah, alat-alat yang kita gunakan dalam praktik ini ada es batu, kaki 3, bejana kaca, lampu bunsen, termometer, dan korek api. Baiklah, setelah alat dan bahannya, adapun cara kerjanya itu akan dijelaskan sama rekan saya Uswatun Hasanah. Saya persilakan. Baiklah, untuk terlebih dahulu batu es dimasukkan ke dalam bejana kaca. Setelah itu hidupkan api ke bunsen. Setelah itu saya akan mengukur termometer dari titik 0 Setiap 2 menit setiap 2 menit saya akan mencatat waktunya dengan timer. Baiklah, dari hasil praktikum percobaan pertama kami, di sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa titik lebur es itu dari bongkahan es batu itu dari titik 0 derajat Celcius mengalami pemanasan. Setelah dipanaskan, suhu air dapat berubah mencapai 100 derajat Celcius terjadi pada 2 menit ke 11 atau 8 menit setelah pemanasan. Baiklah, kami akan melanjuti percobaan kedua, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Adapun alat dan bahannya akan dijelaskan oleh rekan saya Weni Permatasari. Saya persilakan. Baiklah, di sini kami telah menyediakan lampu bunsen, pencepit, tabung reaksi, dan alat di sini sudah kami isi seperti yodium, parafin, dan kapur barus. Baiklah, adapun cara kerjanya, hidupkan lampu bunsen. Oke, lalu letakkan tabung reaksi yang sudah diisi yodium. Lalu kita amati. Yodium akan mengkristal dulu, baru menguap. Ini sudah ada tanda menguap ya. Nah, di sini sudah terlihat tanda menguapnya dari tabung reaksi yang berisikan yodium. Cara kerja yang kedua yaitu kapur barus. Saya akan letakkan di atas api. Seperti yang kita lihat, yang terjadi yaitu Kapur barus akan mencair. kapur barusnya mencair, lalu dia menguap. Ya, mencair kan? Ya, lagi di foto ini. Yang kedua ini parafin yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
sini parafin hampir sama dengan kapur barus, dia mengkristal terlebih dahulu, lalu dia mengeluarkan bau. Setelah itu dia mengalami penguapan. Dari hasil praktikum tadi bahwa kami mendapatkan kesimpulan dari ketiga bahan yang kita gunakan, yaitu yodium, parafin, dan kapur barus, bahwa yodium itu mengalami perubahan setelah dipanasi, dia tetap langsung mengalami penguapan. Sedangkan parafin dan kapur barus dia mengkristal terlebih dahulu, lalu mencair dan baru menguap. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan ketiga, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Di sini sudah tersedianya beaker glass. Seharusnya kan kettle uap, tapi kami tidak punya, jadi kami ganti dengan beaker glass, dan termometer, pipa kecil, tabung reaksi yang sudah dimasukkan air dingin, dan di sini ada lampu bunsen untuk memanaskan air. Selanjutnya di sini kami akan mengamati air yang dingin akan mengalami pemanasan. Di sini airnya akan menjadi mendidih dan mengeluarkan uap. Dari uap itu akan terjadinya proses perubahan dari mencair menjadi gas. Baiklah, kami akan melanjutkan ke kegiatan praktikum yang kedua, yaitu konduksi. Di sini akan dijelaskan sama rekan saya, Mbak Wendy dan Mbak Ana. Baiklah, di sini adapun bahan-bahan yang digunakan adalah lilin warna, bahan tembaga, aluminium, besi, dan serta ada lampu bonsai dan kaki 3. Baiklah, kami akan menyalakan lampu bonsainya untuk diamati. Baiklah, kita akan lihat reaksinya, lilin mana yang cepat cair. Di sini ternyata lilin yang berwarna hijau, yaitu dengan menggunakan bahan tembaga yang lebih cepat menghantarkan panas sehingga lilin cepat meleleh. Disusul dengan kuningan, aluminium, dan terakhir besi. Lilin mudah meleleh karena terkena panas yang dihantarkan oleh logam-logam tersebut. Peristiwa ini disebut konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara atau konduktor. Baiklah, kami akan melanjutkan percobaan selanjutnya, yaitu konveksi. Di sini adapun alat dan bahannya itu akan dijelaskan oleh Mbak Iswatu Hasanah. Yang pertama itu ada kotak putih, kedua ada cerobong 1, cerobong 2, lalu ada lilin dan korek. Maka yang kami lakukan yang pertama yaitu menghidupkan lilin, lalu kami masukkan ke dalam kotak putih. Di sini Di sini saat lilin yang satu dinyalakan,
Yang terjadi adalah asap masuk ke kotak konveksi pada Tetap- cerobong 1. tetapi tidak mengalir ke cerobong 2, bahkan mengalir balik keluar lewat cerobong 1. Baiklah, dari praktikum kami ini yang didapatkan itu dapat disimpulkan oleh Mbak Weni bahwa Konveksi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, namun hanya karena perbedaan massa jenis antara zat yang panas dan zat yang dingin yang diikuti perpindahan molekul atau partikel zat tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan melanjutkan percobaan kami yaitu konveksi dalam air. Di sini terdapat serbuk gergaji, adapun air dingin yang sudah dimasukkan ke dalam beker gelas, dan lampu bunsen. Selanjutnya kami akan menghidupkan lampu bunsen terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan serbuk gergaji ke dalam air. Di sini serbuk gergaji itu masih terdapat di atas permukaan air. Kemudian di sini kami melihat bahwa air yang sudah mulai panas, pergerakan pada serbuk gergaji itu mengalami pergerakan. Semakin airnya menguap menjadi panas, itu gerakan partikel pada serbuk gergaji itu semakin cepat. Karena di sini ada pengaruh suhu dan massa jenisnya. Semakin panas airnya, itu semakin cepat gerakan partikel pada serbuk gergaji. Di sini kelihatan kan pergerakan pada air yang sudah mulai mendidih, serbuk gergajinya sudah mulai bergerak cepat. Ini karena ada pengaruh antara suhu dan massa jenisnya. Semakin panas airnya, semakin mendidih airnya, gerakan pada partikelnya itu semakin cepat. Baiklah, kami akan melanjutkan percobaan selanjutnya yaitu radiasi. Adapun alat dan bahannya itu akan dijelaskan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Pertama, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada cat warna putih dan hitam. Setelah itu ada cairan biru dan merah, ada lampu, ada selang. Setelah itu ada papan dan ada penggaris. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan yang berikut ini adalah cairan dalam selang bergerak ke arah lampu berwarna putih. Hal ini karena lampu berwarna hitam menyerap panas lebih banyak sehingga tekanan udaranya meningkat dan mendorong cairan selang ke lampu berwarna putih. Baiklah, kami akan melakukan percobaan kegiatan praktikum yang ketiga, yaitu muai panjang. Di sini ada beberapa bahan yang digunakan yaitu kawat, tembaga, dan nikel. Dan di sini ada berat beban 100 gram dan 50 gram, serta ada penyangga. Nah, di sini ada kapas yang sudah direndam dengan spiritus. Baiklah, pada percobaan kami ini adanya pertambahan dari bahan kawat nikel.
kawat nikel sebanyak 0,4 cm dengan beban 100 gram. Selanjutnya kita ganti Nanti kembangan. Dan selanjutnya di bahan tembaga adanya pertambahan panjang sebanyak 0,2 cm dengan beban 100 gram. Tukar dengan beban 50 gram. Beban 50 gram. Selanjutnya kami akan memakai bahan yaitu kawat dengan pertambahan panjang 0,1 cm dengan beban 50 gram. Tukar dengan itu tadi. Selanjutnya yaitu kawat nikel dengan pertambahan panjang 0,2 cm dengan beban 50 gram. Baiklah, dari percobaan tadi dari bahan nikel dan tembaga yang kami uji coba, muai panjang yang lebih elastis itu pertambahannya itu pada nikel yaitu 0,4 cm. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu pemuaian zat cair menggunakan balon. Di sini balon yang kita gunakan berwarna oranye. Di sini air yang pada suhu 27 derajat Celcius. Balon yang kita lihat itu belum melembung. Ketika kita masukkan ke dalam air itu akan terjadi pada balonnya itu akan melembung. Baiklah, ini yang air kita tadi yang dingin tadi kami masukkan ke dalam air panas, itu terjadinya pada balon itu akan melembung. Di sini terjadinya pemuaian zat cair menjadi gas. Baiklah, kami akan melanjutkan percobaan selanjutnya yaitu muai zat cair. Adapun alat dan bahannya itu akan dijelaskan sama Mbak Uswatun Hasanah. Baiklah, bahan dan alatnya yaitu yang pertama ada air panas, ada pewarna, setelah itu ada air dingin, setelah itu ada plastisin dan sedotan. Ada pewarna. Adapun pewarna yang akan kita masukkan yang pertama yaitu pewarna merah. Ini kita ukur dulu. Di sini air yang digunakan suhunya itu pada 27 derajat Celcius, 85 derajat Celcius. Selanjutnya Air ini dimasukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air panas dan ditutup ke permukaan botol. Di sini kita mengamati adapun air yang merambat ke dalam pipa itu akan mengalami pemuaian. Di sini kita menggunakan timer. Setiap 1 menit kami mencatat berapa senti kenaikan dari sedotan. Dapat disimpulkan dari hasil praktikum kami itu ketinggian maksimum air saat merambat pada pipa atau pipet ini itu maksimal 2,5 cm pada suhu air panas di baskom pada suhu 87 derajat Celcius. Di sini juga suhu air dalam baskom atau ember yang kami gunakan mencapai tinggi maksimum adalah 61 derajat Celcius. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja percobaan hasil praktikum dari kelompok kami.
Maaf apabila ada salah-salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.